jauh di perairan Teluk Persia yang hangat dan strategis. Di bawah pengawasan satelit-satelit dunia yang tak pernah tidur, dua entitas laut yang sangat berbeda sedang berlayar menuju sebuah konfrontasi yang mungkin tak terhindarkan. Yang satu adalah sebuah Titan baja, simbol supremasi global, sebuah kota terapung yang membawa kekuatan satu negara adidaya di punggungnya. Dan yang satu lagi adalah sebuah anomali. Sebuah kapal kargo biasa yang disulap menjadi platform senjata, membawa sebuah filosofi perang yang radikal dan berbeda. Pertemuan mereka ini bukan sekedar tentang potensi pertempuran. Bukan. Ini adalah sebuah pertanyaan fundamental yang bisa jadi akan mendefinisikan ulang masa depan peperangan itu sendiri. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin sedikit menantang intuisi kita. Selama berabad-abad, kita diajarkan untuk mengukur kekuatan militer dari ketebalan lapisan baja, kecepatan jet tempur, atau daya ledak sebuah hulu ledak. Tapi, bagaimana jika metrik yang sesungguhnya telah berubah? Bagaimana jika pemenang sebuah konflik bukan lagi pihak yang bisa memukul paling keras, melainkan pihak yang paling sanggup menerima pukulan dan terus berdiri? Bagaimana jika kemenangan bukan lagi tentang siapa yang selamat, tapi tentang siapa yang sanggup membayar harga untuk terus bertarung? Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membedah duel konseptual ini secara mendalam, lapis demi lapis. Kita akan mulai dengan memperkenalkan kedua platform ini, lalu kita akan membandingkan filosofi yang tertanam di balik desain mereka. Setelah itu, kita akan menyelami angka-angka yang brutal, mensimulasikan sebuah kemungkinan pertempuran, menarik pelajaran penting dari konflik yang sedang terjadi di dunia nyata, dan pada akhirnya, kita akan mencoba menjawab pertanyaan besar tadi, apa sebenarnya arti sebuah kemenangan di abad ke-21? Oke, hal pertama yang harus kita pahami, dan ini sangat penting, adalah perbandingan antara kapal induk Amerika dengan kapal induk drone Iran ini bukanlah perbandingan apel dengan apel. Sama sekali bukan. Ini lebih seperti membandingkan seekor singa, raja hutan yang perkasa, dengan segerombolan lebah pembunuh. Keduanya sangat mematikan tentu saja, tetapi cara mereka beroperasi, logika di balik eksistensi mereka, itu berasal dari dua alam semesta yang benar-benar berbeda. Jadi ini bukan sekedar adu senjata, ini adalah benturan dua doktrin perang modern. Di satu sudut, kita punya USS Abraham Lincoln. Ini adalah puncak, mahakarya dari puluhan tahun riset dan investasi triliunan dolar yang didedikasikan untuk satu tujuan tunggal, mencapai keunggulan teknologi yang mutlak dan tak terbantahkan. Lalu di sudut lain, kita punya IRI Shahid Bagheri. Ini adalah sebuah solusi cerdik yang lahir dari keterbatasan, dari sanksi ekonomi bertahun-tahun. Kapal ini tidak dirancang untuk mendominasi, oh tidak. Ia dirancang untuk membuat dominasi itu sendiri menjadi sesuatu yang teramat sangat mahal untuk dipertahankan. Yang satu adalah tentang kekuatan absolut, yang satu lagi adalah tentang cara membuat kekuatan itu bangkrut. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Mari kita bedah kedua platform ini, bukan hanya dari spesifikasi teknisnya, tapi kita coba pahami jiwa dan doktrin yang tertanam di dalam setiap paku keling dan panel sirkuit mereka. Karena disinilah kita akan menemukan mengapa potensi konfrontasi antara keduanya menjadi begitu menarik dan penting dari sudut pandang strategi global. Mari kita mulai dengan Sang Leviathan. USS Abraham Lincoln ini bukan sekedar sebuah kapal perang. Ia adalah sebuah kedaulatan negara yang mengapung di lautan. Sebuah ekosistem militer yang sepenuhnya mandiri, ditenagai oleh dua reaktor nuklir yang memungkinkannya berlayar selama 25 tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar. Di atas deknya yang maha luas, bersemayam skuadron jet tempur paling canggih di planet ini. Tapi kekuatannya tidak berhenti di situ. Di sekelilingnya ada sebuah perisai tak kasat mata, sebuah benteng pertahanan berlapis yang dibentuk oleh kapal-kapal perusak dengan sistem Aegis yang mampu belacak dan menghancurkan ratusan target secara bersamaan. Di bawah permukaan laut, kapal selam pemburu mengintai tanpa suara. Kehilangan kapal seperti ini bukan sekedar kerugian materi miliaran dolar. Ini adalah sebuah pukulan telak bagi prestij, kebanggaan, dan kemampuan Amerika untuk memproyeksikan kekuatannya dimanapun di dunia. Ini adalah aset yang statusnya non-negotiable. Dan kemudian, kita punya kuda Troyanya. Lahir dari lambung sebuah kapal kontainer sipil biasa yang mungkin tahun lalu masih mengangkut barang elektronik atau pakaian. IRI Shahid Bagheri adalah antitesis dari kemegahan Lincoln. Tidak ada reaktor nuklir, tidak ada jet tempur siluman, tidak ada perisai Aegis yang canggih. Senjata utamanya adalah kuantitas bukan kualitas. Ia dirancang untuk satu tugas yang sangat spesifik, menjadi landasan peluncuran sekali pakai untuk kawanan drone berbiaya rendah. Filosofinya brutal tapi sangat sederhana.
Kapal ini adalah peluru, bukan senapan. Ia tidak dirancang untuk pulang dengan selamat. Ia dirancang untuk menjadi sebuah pengorbanan yang sudah diperhitungkan dalam sebuah kalkulasi strategis yang jauh lebih besar. Dan slide ini, teman-teman, merangkum jurang pemisah filosofis yang menganga di antara keduanya. Bagi Amerika, kapal induk adalah mahkota kerajaan yang harus dilindungi dengan segala cara. Ia tidak boleh hilang. Kehilangannya adalah sebuah bencana nasional. Bagi Iran, kapal induk drone ini adalah pion di papan catur. Ia tidak harus selamat. Kemenangan bagi Lincoln didefinisikan sebagai menghancurkan musuh dan pulang ke pelabuhan tanpa satu goresan pun. Kemenangan bagi Bagheri didefinisikan secara total berbeda, memaksa musuh bangkrut saat mencoba menenggelamkannya. Bagi Bagheri, bersemayam di dasar laut bukanlah sebuah kekalahan. Itu adalah bagian dari rencana. Nah, disinilah kita masuk ke jantung analisis kita. Medan perang sesungguhnya dalam konfrontasi ini mungkin bukanlah di permukaan laut yang biru, melainkan di dalam lembar neraca keuangan yang dingin dan tanpa ampun. Jadi, mari kita lupakan sejenak tentang ledakan spektakuler dan manuver taktis yang memukau. Mari kita fokus pada angka-angka, karena disinilah logika strategi asimetris ini benar-benar bersinar dengan terang. Coba kita lihat ketimpangan yang luar biasa gila ini. Iran mengirimkan sebuah ancaman yang harganya mungkin setara dengan sebuah mobil keluarga bekas. Untuk menetralkan satu ancaman itu, Amerika Serikat harus menembakkan sebuah mahakarya teknologi seharga sebuah villa mewah di tepi pantai. Satu buah rudal pencegat SM-6 bisa digunakan untuk membeli lebih dari 200 unit drone Shahed. Ini bukan lagi pertempuran senjata. Ini adalah sebuah perampokan finansial yang dilegalkan di tengah lautan lepas. Dan tabel ini menunjukkan hasil akhir dari pertukaran yang sangat tidak seimbang itu. Dalam sebuah skenario pertempuran tunggal, katakanlah Iran kehilangan seluruh platformnya, kapal, dan semua drone-nya. Kerugian yang besar, tentu saja. Tapi lihat sisi lainnya. Amerika Serikat, meskipun kapalnya tidak kehilangan satu baut pun, harus mengeluarkan biaya hampir $1 miliar hanya untuk bertahan hidup dari serangan itu. Jadi Iran kehilangan aset fisiknya, tapi Amerika kehilangan dana yang setara dengan anggaran tahunan sebuah negara kecil. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang sebenarnya memenangkan pertukaran ini dari sudut pandang strategis? Dan poin kuncinya ada di sini. Ini sama sekali bukan berarti militer Amerika itu lemah atau mereka salah perhitungan. Justru sebaliknya, kekuatan militer mereka dirancang untuk superioritas absolut, untuk memastikan kemenangan dalam perang total melawan negara adidaya lainnya. Konsekuensinya, setiap komponen, setiap rudal, setiap sistem radarnya harus menjadi yang terbaik, tercanggih, dan tentu saja termahal. Ironisnya, keunggulan absolut inilah yang justru menjadi kerentanan ekonominya saat dihadapkan pada musuh yang menolak untuk bertarung dengan aturan yang sama. Baiklah, mari kita coba jalankan simulasinya. Bayangkan, kita sedang berada di ruang komando USS Abraham Lincoln yang senyap, sejuk, dan dipenuhi oleh layar-layar berteknologi tinggi. Tiba-tiba, alarm berbunyi nyaring. Di layar radar, puluhan bahkan mungkin ratusan titik kecil tak dikenal muncul dari cakrawala, bergerak cepat. Inilah awal dari sebuah pertempuran yang secara taktis hampir pasti akan dimenangkan oleh Amerika. Namun, kemenangan itu akan meninggalkan sebuah lubang menganga yang dalam di neraca keuangan mereka. Gelombang pertama datang. Tujuannya bukan untuk mendaratkan pukulan mematikan. Tujuannya adalah untuk memaksa sistem pertahanan Amerika yang canggih itu untuk bangun dan mulai menembak. Perang elektronik diaktifkan untuk mengacaukan sinyal, jet-jet tempur dikerahkan untuk patroli, dan kapal-kapal perusak di sekeliling kapal induk mulai meluncurkan rudal-rudal pencegah mereka yang berharga jutaan dolar. Bayangkan tekanan di ruang komando. Setiap ledakan drone di udara yang terlihat di layar itu bukan hanya tanda keberhasilan pertahanan, tapi juga suara mesin kasir raksasa yang berbunyi kacing. Jutaan dolar menguap ke angkasa. Lagi dan lagi. Dan kemudian gelombang kedua datang, disusul gelombang ketiga. Setiap gelombang memaksa respons yang semakin mahal. Setelah beberapa jam yang sangat menegangkan, langit pun kembali bersih, semua ancaman berhasil dinetralisir. USS Abraham Lincoln tidak mengalami kerusakan berarti dan tetap beroperasi penuh. Dari sudut pandang militer murni, di atas kertas ini adalah kemenangan telak. Mereka berhasil mempertahankan aset paling berharga mereka dari sebuah serangan masif. Sebuah demonstrasi kekuatan dan kecanggihan teknologi yang sempurna. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri. Pihak penyerang, yaitu Iran, merekalah yang telah menentukan kapan pertempuran dimulai, di mana lokasinya, dan seberapa intens serangannya. Merekalah yang memaksa pihak bertahan untuk bereaksi. Merekalah yang pada dasarnya mendikte berapa banyak rudal mahal yang harus ditembakkan dari geladak kapal-kapal perang Amerika.
Jadi, meskipun pada akhirnya kapal induk AS yang selamat dan berlayar pergi dengan gagah, siapa yang sebenarnya berada di kursi pengemudi dalam pertukaran strategis ini? Skenario yang baru saja kita bahas mungkin terdengar seperti sebuah teori dari buku strategi perang atau sebuah wargame yang dimainkan di Pentagon. Namun, kita tidak perlu lagi membayangkannya karena versi skala kecil dari doktrin ini sedang diuji coba secara nyata setiap hari di salah satu jalur perairan tersibuk di dunia saat ini. Inilah inti dari doktrin yang sedang kita bicarakan ini, atrisi ekonomi. Tujuannya bukanlah untuk menghancurkan musuh dalam satu pertempuran yang menentukan, bukan. Tujuannya adalah untuk membuat musuh berdarah secara finansial, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, hingga mereka kelelahan. Sampai pada titik di mana para politisi di ibu kota mulai bertanya satu sama lain, tunggu sebentar, apakah perang ini sepadan dengan biayanya? Apa yang dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman adalah sebuah bukti konsep yang sempurna. Dengan drone dan rudal balistik anti kapal yang harganya relatif murah, mereka berhasil memaksa angkatan laut paling kuat di dunia, Amerika, Inggris, Prancis, untuk melakukan patroli yang sangat mahal selama berbulan-bulan. Memaksa mereka menembakkan rudal-rudal pencegah yang harganya ratusan bahkan ribuan kali lipat dari harga ancaman yang mereka hadapi. Kelompok Houthi tidak perlu menang dalam artian tradisional. Mereka hanya perlu memastikan lawan mereka terus membayar hari demi hari, minggu demi minggu. Laut Merah telah menjadi sebuah laboratorium hidup untuk strategi Iran dalam skala yang jauh lebih besar. Semua analisis ini pada akhirnya membawa kita pada sebuah kesimpulan yang lebih besar. Sebuah kesimpulan yang mungkin sedikit mengganggu bagi cara kita memandang kekuatan militer selama ini. Kita mungkin perlu memikirkan kembali secara fundamental apa arti dari kata menang dalam sebuah konflik modern, terutama ketika sebuah kekuatan besar berhadapan dengan lawan yang secara teknis lebih lemah namun jauh lebih cerdik. Agar tidak salah paham, jika USS Abraham Lincoln dan IRIS Shahid Bagheri bertemu di laut lepas dalam duel 1-1, kapal Iran itu hampir pasti akan berakhir di dasar lautan dalam hitungan menit. Lincoln memang dirancang untuk menang, namun kerentanan yang dieksploitasi oleh strategi Iran ini bukanlah pada lapisan bajanya, melainkan pada label harganya. Kemenangan taktis yang diraihnya secara inheren membawa benih kekalahan finansial di dalamnya. Pada akhirnya, duel ini adalah tentang dua cara berpikir yang fundamental. Cara pertama adalah cara Amerika, bangun senjata terbaik, paling canggih dan paling mematikan di dunia, agar tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu di medan perang, berapapun biayanya. Cara kedua adalah cara Iran. Temukan senjata termurah yang bisa memaksa senjata termahal musuh untuk digunakan. Jangan pernah melawan kekuatan dengan kekuatan, tapi lawanlah kekuatan dengan mengeksploitasi kelemahan ekonominya. Jadi, narasi peperangan laut modern tampaknya telah bergeser. Ini bukan lagi sekedar duel antara meriam dan torpedo. Ini telah menjadi duel antara anggaran pertahanan dan ketahanan ekonomi sebuah negara. Pertanyaan utamanya telah berubah. Bukan lagi tentang siapa yang memiliki kapal terkuat, tetapi pihak mana yang memiliki stamina ekonomi untuk terus membiayai sebuah konflik yang mungkin tidak akan pernah berakhir. Inilah pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan bersama. Apakah kekuatan sejati di abad ini diukur dari kemampuan untuk memberikan satu pukulan telak yang tak tertandingi? Atau dari kemampuan untuk menyerap kerusakan, menanggung kerugian, dan bangkit kembali esok hari untuk bertarung lagi? Mungkin saja, pemenang sejati dalam perang abad ke-21 bukanlah lagi pihak yang memiliki pedang paling tajam, tetapi pihak yang memiliki kantong paling dalam dan kemauan politik yang paling kuat untuk terus maju, tak peduli berapa biayanya.